Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Indah di sini. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 6? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pembelajaran online kali ini Ustazah Indah akan membawakan tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, kita semua pernah mendapatkan pembelajaran ini. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang memerintah setelah Rasulullah wafat. Siapa saja mereka? Mereka itu adalah yang pertama Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abu Thalib. Nah, karena pembelajaran kita berhubungan dengan materi-materi yang ada di buku, maka Ustazah Indah kali ini hanya akan membahas 2 khalifah saja, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Baik anak-anak, kita akan membahas Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi dari Bani Tamim, setahun setelah Rasulullah dilahirkan. Artinya antara Abu Bakar dan Rasulullah mereka sepantaran, sepermainan. Mereka juga dari satu klan, yaitu klan Bani Abdi Manaf. Baik, Abu Bakar mempunyai nama yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Abdul Ka'bah. Kemudian saat masuk Islam diganti menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah adalah ayah beliau. At-Tamimi, Tamim adalah suku beliau. Abu Bakar mendapatkan gelar Asy-Syiddiq, yang artinya membenarkan. Asy-Syiddiq adalah gelar yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar sebagai nama depan beliau memberikan arti yang bersegera, karena pada saat itu beliau termasuk generasi as-sabiqul awwalun. Beliau adalah orang yang paling cepat masuk Islam di kala itu. Adalah generasi awal, generasi pertama yang menyambut seruan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Abu Bakar karena beliau seorang pengusaha dan mempunyai rekan-rekan yang juga sesama pengusaha, maka beliau juga berhasil membawa teman-temannya sesama teman pengusaha menjadi muslim seperti beliau. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Keempat-empatnya ini menjadikan Islam kuat pada saat itu, dan keempat-empatnya ini juga termasuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632, maka kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu langsung diambil alih oleh Abu Bakar. Awalnya suku Aus dan Khazraj atau kaum Ansor ingin juga menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Tetapi ketika berdialog, berdiskusi bahwa orang-orang Mekah adalah yang pertama kali masuk Islam, maka atas dasar musyawarah itu kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau memerintah selama 2 tahun. Apa saja kiprah dalam kepemimpinannya? Yang pertama adalah menumpas nabi palsu, diantaranya Musailamah. Kedua, menumpas kaum riddah. Siapa itu kaum riddah? Kaum riddah adalah orang-orang yang murtad keluar dari Islam sepeninggalan Rasulullah.
Yang ketiga adalah menumpas kaum yang tidak mau membayar zakat. Sifat teladan apa yang bisa kita ambil, kita contoh dari beliau? Yang pertama adalah beliau suka sekali menolong orang lain. Banyak dari kalangan budak yang beliau bebaskan ketika masa-masa sulit di kota Mekah, diantaranya Bilal bin Rabah. Dan banyak lagi yang lain. Yang kedua, beliau sangat penyayang kepada siapa saja. Beliau rela memberikan seluruh harta bendanya kepada perjuangan kaum muslimin pada saat itu, hanya meninggalkan pakaian yang melekat di badan saja. Hingga para malaikat yang ada di langit dan bumi mengapresiasi apa yang sudah beliau korbankan kepada Islam pada saat itu. Dengan cara seluruh malaikat yang ada pada saat itu mengenakan pakaian yang terbuat dari daun. Baik anak-anak, kita akan membahas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat yang kita kenal sebagai birokrat ulung atau negarawan. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581, 10 tahun lebih muda dari Abu Bakar. Beliau berasal dari Bani Adi, yaitu klan Bani Maksum, bubuhannya Abu Jahal dan teman-temannya. Baik, beliau adalah seorang pemuda Quraisy yang pemberani dan cerdas. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, ibunya bernama Hantamah bin Hasim. Dari garis ibunya ini, beliau ada silsilah dengan Rasulullah. Umar bin Khattab seorang Quraisy yang pemberani dan cerdas. Gelarnya Al-Faruq karena tegas membela kebenaran. Juga mendapat gelar singa padang pasir karena keberaniannya. Apa saja kiprah kepemimpinan Umar bin Khattab? Beliau memimpin kaum muslimin selama 10 tahun dari tahun 634 hingga tahun 644 Masehi. Beliau berhasil membentuk lembaga legislatif sejenis MPR dan DPR saat ini. Beliau juga membentuk lembaga eksekutif seperti menteri. Beliau juga membentuk lembaga kemiliteran, memisahkan lembaga peradilan, dan semua petugas-petugas yang ada di situ mendapatkan gaji, mendapatkan kafalah dari pemerintah pada saat itu yang berasal dari Baitul Mal, dari kas negara. Dan itulah yang menjadi cikal bakal gaji atau upah yang harus diberikan kepada para pejabat pemerintah. Pada bidang hukum, Umar bin Khattab menetapkan aturan waris, mengangkat hakim, memberlakukan hukum cambuk, dan menetapkan kalender Hijriyah. Beliau juga membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Provinsi Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Dan semuanya ini dikepalai oleh seorang gubernur. Bayangkan saja pada zaman dahulu itu, Suriah yang sekarang sebuah negara, ternyata pada zaman Umar bin Khattab hanya merupakan sebuah provinsi. Dan wilayah Islam pada saat itu hingga sampai ke Cina. Kita ingat di Cina ada sebuah makam sahabat di zaman Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kalau kita baca-baca di situ ada sahabat bin Abi Waqqas, dakwahnya sampai ke negeri Cina dan beliau pun meninggal wafat dikubur di sana. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, pemerintahan wilayah Islam meluas hingga sampai ke Eropa dan sebagian Asia Timur. Baik anak-anak, kita tahu bahwa Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau meninggal dengan cara ditikam
oleh sebuah belati yang dibubuhi racun. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Ustazah harap kalian selalu jaga kebersihan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.